Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Mazda 6. Bukan yang itu. Mazda 6 Estate facelift tahun 2023. Iya. Kami dari Laknas belum pernah ngulas mobil ini semenjak awal gitu ya. Jadi sekarang adalah kesempatan yang sangat menarik banget karena ini bukan Mazda 6 Estate biasa, tapi ini adalah edisi super limited 20th anniversary, iya, dengan warna baru yang sangat memukau dan perbedaan di eksterior dan interiornya yang keren banget. Penasaran? Yes, di awal 2023 ini Mazda mengeluarkan edisi khusus 20th anniversary yang merayakan 20 tahun keberadaan Mazda 6 di dunia gitu ya. Dan unitnya udah sampai sini. So kayak apa sih edisi terbatas dari Mazda 6 yang ada varian Estate Sedan dengan warna dan kombinasi yang keren ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil semakin mempesona dengan warna Takumi Nuri Artisan Red Metallic yang keren banget, ditambah detail high gloss aluminium dan badging 20th anniversary yang bikin eksklusif. Now to Cengkis, Mazda 6 Estate facelift tahun 2023. Kita dari Laknas dari awal tuh kan memang suka banget sama Estate gitu ya. Termasuk kita dari awal belum pernah mereview Mazda 6 Estate semenjak pertama kali debut di Indonesia. Mobil ini sudah 2 kali facelift. Dan ketika Mazda Indonesia bilang ke kita bahwa ada edisi terbatas yang sangat spesial di awal 2023 ini, pastinya kita nggak bisa nolak untuk mereviewnya gitu ya. 20th Anniversary Edition, iya, yang merayakan 20 tahun, nama Mazda 6 udah menemani kita di dunia. Nggak kerasa ya, Mazda 6 udah 20 tahun ada di bumi. Nah, edisi ini pun sangat spesial, sangat terbatas, dan pastinya punya perbedaan-perbedaan eksklusif dibandingkan Mazda 6 yang biasanya. Nah sekarang kita pengen bahas dulu apa bedanya dan kita akan full review juga karena kita belum pernah kan ya. Kita bahas mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasanya. Pertama-tama yang bikin mobil ini langsung kelihatan sebagai Mazda 6 Limited 20th Anniversary Edition adalah warnanya. Iya, karena warna ini itu sangat spesial dan gue nggak tahu apakah kamera bisa nangkep apa enggak, tapi asli itu ini cantik banget. Kalian bisa lihat di sini. Ada tulisan Artisan Red Premium. Iya, karena memang warna ini sebutannya adalah Artisan Red Metallic. Bagian dari warna Takumi Nurinya Mazda jadi premium colors dan dia benar-benar sangat fresh banget karena baru debut di dunia itu sebenarnya di Mazda CX-90 yang pas kita syuting ini itu belum keluar mobilnya, baru beberapa hari lagi akan keluar gitu ya. Antena sudah shark fin. Kemudian sini kan ada integrated roof spoiler yang tipis, manis, nggak terlalu lebay, kaca pun udah ada di fogger, wipers udah rapi, dan udah ada terbrake stop lamp di bagian atas sininya. Ke bawah, seperti Mazda 6 Estate pada umumnya dia pun ada garis chrome yang nyebrang, yang cukup manis dan dia agak naik sehingga mobil kesannya tuh ekspresif. Dan untuk emblem, dia simple hanya Mazda 6 dan Sky Active G aja. Jadi di belakang sini nggak ada emblem limited, adanya di samping, ntar kita kasih lihat. Di bawahnya, bumpernya juga cukup simple tapi cukup meliuk-liuk khas dengan Mazda, jadi manis gitu ya. Di bawah sini ada aksen yang terlihat seperti diffuser tapi dia sewarna body aja, jadi clean dan dia pun sudah dual muffler. Jadi tetap terasa sporty khas Mazdanya. Untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor sewarna body di bagian belakang sini yang rapi dan juga udah ada kamera mundur di bagian bawah sininya. Nah, masuk ke bagian taillights. Sebenarnya ada yang annoying di sini, ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Tapi secara desain overall dia udah cukup cantik lah. Dia udah LED untuk lampu senja dan lampu rem.
lampu senja LED bar seperti ini, lampu rem LED dots di tengah, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Mandangin sebuah estate memang paling enak dari bagian sampingnya, iya, karena pembeda terbesar adalah dari bagian pilar sini ke bagian belakangnya. Kalau sedan kan dia turun ke sini, tapi kalau estate dia paguyuban atap panjang, jadi ke bagian belakang sini gitu ya. Yang membuat interior roomnya terasa lebih lega sekaligus meningkatkan praktikalitas juga. Nah, dari atas dia udah dapat roof rail untuk varian estate dan dia warnanya silver kayak gini ya. Jadi kontras dan terasa mewah, termasuk ini pun bisa dipakai karena ini besi. Nah, jadi beneran bisa kalian pakai buat taruh roof box atau bawa barang-barang pas kalian lagi mudik in style. Nah, sampingnya kaca dia framingnya udah ada satin chrome seperti Nook DLO-nya, jadi udah oke, dan semua pilar-pilarnya itu sudah piano black, jadi terasa premiumnya. Ke bagian bawah lagi, dia memang nggak ada side skirt atau apa-apa ya, jadi body line-nya tuh clean, khas dengan Mazda, dengan tarikan-tarikan garis yang halus gitu ya. Jadi terkesan itu cantik mobilnya gitu. Nah, untuk door handle, dia model grip type seperti ini, sewarna body, dan dia pun udah ada akses keyless entry untuk kedua pintu depannya, jadi udah nice lah ya. Di atas udah ada sunroof yang bisa dibuka, jadi bisa menikmati udara segar dari dalam. Dan untuk bagian spionnya, ini pun lagi-lagi model pedestal, tidak dimount di pillar, dia dimount di body, ditarik ke belakang sehingga visibilitas ke bagian pilar A-nya ini jadi lebih baik. Nah, ini pun dia spionnya sewarna body seperti ini, dan dia pun sudah electric retract, electric adjustment, walaupun ada yang annoying-nya, termasuk ada lampu sein LED yang sipit dan ganteng, termasuk di bagian kacanya sudah ada blind spot warning yang mendeteksi kendaraan yang berada di blind spot belakang kalian, jadi udah aman banget. Dan di bagian bawahnya dia pun sudah ada kamera, karena kamera mobil ini sudah 360, termasuk di bagian fender sini. Nah, ini yang menjadi satu-satunya penanda di luar bahwa ini adalah edisi khusus 20th anniversary. Fender emblem di bagian kanan dan kiri sini gitu ya, dan ini pun emblemnya dia tritone, dia nggak hanya chrome, ada aksen hitam dan ada kayak merahnya di bagian logo 20th-nya ini yang senada dengan warna artisan red yang ada di bodinya. Jadi detailnya pun apik banget. Dan tentunya salah satu aspek dari Mazda 6 Estate dan sedan yang membuatnya tampil kokoh dan kekar adalah kaki-kakinya. Karena nggak kayak kebanyakan sedan yang pelaknya tuh ring 17, ring 18 gitu ya. Mazda 6 ini ring 19 inci, jadi udah gede dan enak dilihatnya pas lagi jalan, nggak yang kayak kekecilan kaki gitu loh. Jadi udah nggak skip leg day. Termasuk ini pun untuk varian 20th anniversary ini ada yang berbeda di peleknya. Walaupun desainnya sama aja dan cukup besar, dia palang 5 twin spoke kayak gini ya, tapi secara finishing ini dia high gloss aluminium yang lebih mantulin sinar tuh kayak lebih terlihat mahal gitu, lebih terang peleknya gitu ya. Jadi cocok banget dipadukan dengan warna artisan red ini, dan juga masuk banget dengan warna roof rail serta grill depannya. Nah, ini sendiri dibalut dengan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 225/45 R19. Pengereman depan cakram, belakang cakram, tentunya safety-nya udah advance juga ya kan, ini Mazda yang kelas atas juga gitu ya. Udah ada kayak ABS, EBD, DBA, traction control, vehicle stability control gitu-gitu udah ada. Bahkan kan dia udah punya sistem ADAS-nya Mazda yang disebut iActive Sense. Jadi dia udah ada lane departure warning, lane keeping assist, udah ada forward collision mitigation dan lain-lainnya. Bahkan udah ada MRCC plus CTS yang pasti membantu untuk jalan jauh juga. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian paling ganteng dari si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition, yaitu bagian fascia depannya. Untuk ke facelift yang kedua, dia benar-benar major overhaul. Pertama-tama dari bagian grillnya dulu. Ini grill sendiri udah pakai grill kekiniannya Mazda yang bentuknya sayap seperti ini, langsung nyambung ke bagian bawah headlampnya sebelah sini. Jadi lebih besar, lebih terkesan elegan. Nah, di bagian tengah, logo Mazdanya sekarang sudah kayak Mika gitu. Karena kan kayak yang gue bilang, ini udah ada MRCC alias Mazda Radar Cruise Control, lengkap dengan CTS alias Cruise and Traffic Support. Jadi dia udah bisa adaptive cruise control sampai low speed follow juga. Jadi udah enak lah ya. Dan perbedaan lagi di bagian depan sini, karena ini yang 20th Anniversary Edition, adalah bagian grill sininya. Kalau yang di Mazda 6 biasa, dia grillnya tuh kayak sedikit lebih gelap, mungkin kayak agak warna gunmetal gitu ya. Tapi di sini dia lebih terang sedikit. Jadi dipadukan dengan warna pelek yang high gloss aluminium dan warna roof railnya gitu, ini tuh masuk banget. Kontras dengan warna bodinya yang agak gelap ini. Enak banget dilihatnya gitu ya. Nah, termasuk di bagian depan, desain bumpernya ngikutin desain Mazda kekinian yang memang dia fog lamp delete. Dia tidak perlu fog lamp lagi di bagian bawah sini karena lampunya udah lumayan canggih, udah ada adaptive high beam juga. Jadi dia hanya ada hiasan satu buah chrome
di bagian kanan kirinya sebelah sini. Cukup manis, simple, dan cantik dilihatnya dengan bumper bawahnya yang terkesan seperti diffuser yang juga terkesan lumayan sporty. Safety, di depan juga dapat corner sensor 2 titik di bagian sini, jadi udah enak banget. Termasuk dia pun ada kamera depan yang disematkan rapi di bawah logonya sebelah sininya. Nah, lanjut ke bagian headlights. Desainnya tuh sudah nggak kayak yang lama yang kotak-kotak gitu ya. Ini dia lebih bulat-bulat dengan aksen yang lebih tajam. Jadi untuk lampu senja dan DRL, dia menyala yang seperti ini gitu. Bahkan ada DRL titik yang lebih terangnya juga. Termasuk untuk lampu senja seperti ini, low beam dan high beam, proyektor LED di bagian tengah sini yang sudah adaptive high beam. Dan untuk lampu sen, dia nyala alis di bagian atas sebelah sininya. Jadi desainnya slim, cantik, dan futuristik juga. Termasuk untuk membantu sistem eye active sense ya, di bagian kaca atas ini juga udah ada sistem kamera yang mensupport safety system tersebut. Desain dari si Mazda 6 Estate Facelift 2023 20th Anniversary Edition ini udah bikin desain Mazda 6 yang biasa aja kan udah cantik banget gitu kan. Tapi diberikan warna baru artisan red dengan aksen-aksen silver gitu ya, membuat dia jadi jauh lebih premium dan terlihat sangat eksklusif dan sangat-sangat cantik banget. Ini warna yang pengen gue adain di seluruh Mazda gitu ya, karena warnanya tuh fresh, dan kalau bagi kalian yang merasa soul red tuh agak terlalu terang, gonjreng gitu ya, ini pasti akan suka banget. Interior kedapatan warna baru kombinasi black and tan yang membuatnya semakin premium, plus aksen Alcantara yang sangat mewah juga, ditambah ada emboss 20 anniversary. Oke, lanjut bahas interior dari si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition. Nah, pertama-tama dari pintunya udah berat dan hefty, khas dengan Mazda ya kan. Mazda kan rata-rata pintunya berat seperti mobil Eropa, di sini pun sama gitu ya. Walaupun di bagian bawah sini tidak ada seal plate apa-apa, tapi at least ada plastiknya, jadi kalau nginjek tuh nggak kena cat bodinya yang terlihat sangat indah ini. Dan di bagian karpetnya langsung disebut dengan emboss aluminium Mazda 6. Iya, jadi lumayan berkelas. Oke. Nah, ini aja guys interior dari si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas desain, fitur, dan bedanya apa dengan Mazda 6 Estate yang biasa, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknat_j untuk info otomatis yang pastinya menghibur kalian semua. Oke. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi semenjak facelift dia udah pakai kunci baru seperti ini, yang kunci 7G key fob-nya Mazda gitu ya. Jadi modelnya baru, ada logo Mazda sini, dan tombolnya ada di bagian sampingnya sebelah sini gitu ya. Dia pun hanya ada 2 buah tombol, lock dan unlock, udah sesimpel itu aja. Dan pastinya mobil ini sudah push button start. Iya, tombolnya ada di bagian kiri atas sebelah sini. So, put on the brake, kita pengen coba dengar suara mesinnya dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal dapur pacu mesin dari si Mazda 6 20th Anniversary ini serupa dengan Mazda 6 Elite yang sudah facelift. Jadi dia pakai 2500cc Skyactiv G Inline 4 DOHC bertenaga 191 HP dengan torsi 258 Nm yang dimit ke transmisi 6-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 8,7 detik udah impresif, tapi yang lebih impresif konsumsi BBM-nya. Kita rata-rata bisa mencapai 1:10 thanks to cylinder deactivation, IE loop plus iStop yang bikin sangat efisien. Oke, lanjut bahas interiornya mulai dari build quality and materials. Tentunya khas dengan Mazda, apalagi dengan Mazda 6 yang memang kastanya adalah Mazda yang cukup premium gitu ya. Ini pun interior sudah dibalut dengan bahan soft touch di mana-mana. Kemudian udah ada real stitching, dan karena ini 20th Anniversary Edition, dia color combination interior pun sedikit berbeda. Kalau Mazda 6 yang biasa kan dia full black gitu ya. Kalau di sini dia ada kombinasi dengan warna tan. Iya, contohnya di bagian sini, di bagian joknya, dan nggak sekedar kulit tan aja, karena di beberapa titik, contohnya di bagian soft touch dashboard sebelah sini, dia tuh suede. Iya, jadi kayak Alcantara gini ya, dengan real stitching yang buat
aksen interior terasa sangat premium dan mewah banget. Ini tuh enak banget dipegangnya ya. Lalu ada banyak aksen lagi, ada blackwood, ada satin chrome juga. Desain dashboardnya pun terasa sangat Eropa. Glove box sudah soft opening, lagi-lagi dalamnya pun suede, jadi terasa sangat mewah. Kemudian kalau kita masuk ke bagian tengahnya, tentunya Mazda ini sudah dilengkapi dengan MZD Connect-nya Mazda. Bentuknya seperti ini, jadi dia floating display kayak gini ya, dan ini pun dia ada dua buah cara kontrol, bisa kalian touchscreen seperti ini, atau bisa kalian kontrol via rotary dial yang ada di bawah. Namun pada saat mengemudi memang ya kontrolnya lewat bawah gitu ya. Nah, di sini sendiri dia ada menu utamanya seperti ini, khas banget dengan Mazda, jadi ya merah-merah bulat-bulat sini. Ada application, entertainment, communication, navigation, dan settings. Nah, untuk entertainmentnya sendiri, dia pun lengkap, ada FM, ada AM, ada AHA, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay sudah bisa, dan termasuk bisa USB juga. Jadi udah lengkap lah. Termasuk kalau kita cek ke bagian settings, nah di sini pun lengkap nih. Kayak contohnya ada AD Disp. Ini adalah Advanced Driver Display atau head-up display-nya Mazda yang ada di bagian atas sini gitu. Jadi kalau kalian mengemudi, tinggal pantau di atas ini, visibilitas kalian pun langsung lihat ke jalan juga. Termasuk ada safety. Nah, ini pun safety-nya udah lengkap. Jadi semenjak dia di-update yang facelift-nya, dia kan sekarang udah punya MRCC atau Mazda Radar Cruise Control, termasuk ada CTS-nya juga atau Cruising and Traffic Support. Jadi dia bisa lihat ini distance recognition, ada SCBS. SCBS itu sistem canggih berhenti sendiri alias auto braking gitu, udah bisa. Ada blind spot monitoring system yang terintegrasi ke mirrornya, lane keeping assist, MRCC, dan berbagai macam parking sensor, termasuk ada kamera 360. Iya, jadi kalau misalnya kita masukin mundur, kelihatan di sini kamera 360-nya gitu ya. Ini top down view, dan di sini pun ada untuk rear view-nya, termasuk ini adaptive guidance line-nya. Jadi udah dynamic ngikutin dengan garis setir kalian, dan udah ada sonarnya termasuk di bagian sebelah sininya. Nah, sound-nya sendiri di sini udah lumayan advance karena dia sudah pakai Bose audio 11 speaker. Jadi udah oke banget untuk mobil yang kabinnya nggak terlalu gede ini. 11 speaker udah lebih dari cukup buat manjain kuping kalian. Pengaturan device untuk Bluetooth, CarPlay, Android Auto, Network Management, dan untuk sistemnya kurang lebih sih seperti itu aja. Ke bawah layar ada lubang AC dan tombol hazard di bagian tengah, dan ke bawahnya lagi ada masuk ke bagian climate controlnya. Nah, climate control sendiri dia sudah dual zone, jadi kanan kiri bisa ngatur temperature-nya sendiri secara terpisah, dan kalau kita naikin dia pun bisa tembus 30 derajat Celcius yang artinya masih ada heaternya. Jadi udah lengkap lah ya. Nah, termasuk di bagian sini arah semburnya pun lengkap, ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke kepala lagi. Di kanannya ada shortcut untuk front dan rear defoggernya. Dan di masing-masing ujungnya itu ada tombol untuk ventilated seat 3 level. Iya, untuk bagian passenger di depan, termasuk untuk bagian driver depan juga. Jadi kalian duduk itu udah adem, enak, joknya ada ventilasinya. Ini berguna banget di Indonesia, kita suka banget. Nah, ke bawah lagi, masuk ke bagian ini open storage. Di bagian sini nggak hanya open storage saja, karena ini adalah wireless phone charger. Kalian tinggal taruh handphone kalian di sini. Pada saat kalian berkendara, dia pun akan nge-charge. Ini kanan kirinya soft touch loh ya, dengan jahitan asli nih di bagian sini. Jadi enak, kayak dengkul kalian, paha kalian tuh semua touch point-nya itu soft. Termasuk sini masuk ke bagian transmission, automatic seperti ini, dan ada manual shift mode-nya di bagian kanannya. Dan yang kita suka dia untuk upshift-nya tuh ke belakang ya, kayak proper car gitu, jadi tidak ke depan. Nah, termasuk di belakangnya ada mode berkendara, dan mode berkendaranya seperti kebanyakan Mazda, dia hanya ada dua, hanya ada normal dan ada sport. Iya, jadi tidak ada mode eco-ekoan karena Mazda is all about driving experience. Sport is the way to go. Ke belakang lagi, electric parking brake dengan auto hold, dan di bagian kirinya ada untuk rotary dial mengontrol MZD Connect-nya. Ada dari shortcut untuk multimedia, home, navigation, back, favorite button, dan masih ada volume kontrolnya di sini berbentuk rotary dial. Ke belakang lagi ada rolling door yang bisa kalian buka, yang bakal nge-reveal 2 buah cup holder di bagian sini. Kalau tidak pakai ditutup aja, jadi bisa rapih. Dan di belakangnya lagi ada armrest yang posisinya pas banget buat nyetir. Jadi ini beneran bisa dipakai karena empuk juga dan bisa dibuka. Dimana dalamnya dia nge-reveal banyak banget, ada input untuk USB, ada juga untuk 12 volt socket, semua tersembunyi dengan rapi di sini, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian tengah sebelah sininya. Nah, masuk ke bagian joknya. Ini juga yang kayak gue bilang, jadi dia warnanya sekarang tan gitu ya. Ini bikin interior sih jadi terkesan mewah dan hidup banget, nggak hitam polos kayak biasanya. Ini kombinasinya antara kulit di bagian pinggirannya dengan
suede atau alcantara di bagian tengah perforated, dan ini really works karena kan dia udah punya ventilated seat kayak yang tadi gue bilang. Ada aksen lagi satin chrome di bagian sininya, jadi kesannya tuh mewah banget. Dan tentunya pengaturan joknya dia sudah elektrik untuk kedua jok depan, di bagian passenger sudah, dan di bagian driver dia juga sudah. Dia bisa sliding, reclining, ada seat height adjuster 2 arah, 4 bahkan karena depannya bisa diturun naikin juga. Dan di bagian sini ada electric lumbar support, termasuk ada juga memory seat 2 slot untuk drivernya, jadi memudahkan, nggak perlu nyeting-nyeting ulang pas kalian naik lagi ke mobil ini. Nah, lanjut ke bagian setirnya. Setirnya sendiri dia sudah dibalut kulit, dan dia setir bentuknya ya typical setir Mazda kayak gini, yang tengahnya tuh bulat gini ya, logo Mazda, ada ring chrome, aksen satin chrome di bagian bawah, 3 spoke, suara klaksonnya seperti ini. Udah mewah banget, nggak perlu kalian ganti lagi. Dan setirnya pun bisa di adjust, memang masih manual, untuk tilt dan teleskopik, jadi udah lengkap banget. Yes, kita suka. Nah, controls di setirnya pun juga sudah lengkap. Di bagian kiri dia ada untuk audio steering switch, mulai dari volume, SIG track, Bluetooth teleponi, voice command, dan info untuk mengontrol MID yang di bagian depannya. Untuk di bagian kanan ada untuk cruise control, termasuk untuk nyalain matiin adaptive cruise control functionnya, karena kan ini sudah MRCC, termasuk juga ada untuk lane keeping assist-nya. Jadi mobil ini sudah bisa semi autonomous bisa dibilangnya, karena dia bisa ngerem dan ngegas sendiri dan bisa menjaga kalian di lajur kalian. Jadi buat jalan jauh udah enak banget. Di balik setirnya ada pedal shifter, jadi bagi kalian yang pengen berkendara ala-ala Jinba Itai, pengen shifting sendiri, nggak perlu dari sini, bisa dari sini langsung pakai pedal shiftnya. Dan ke belakang lagi, untuk urusan wiper dia sudah otomatis, untuk urusan lampu dia sudah otomatis, jadi nggak perlu kalian utak-utik lagi. Dan lampunya kayak yang gue bilang udah adaptive high beam. Nah, masuk ke bagian speedometernya, di sini ada 3 buah selongsong. Di bagian kiri itu ada rev counter analog, di bagian kanan ada untuk engine temperature dan untuk fuel gauge yang masih analog. Di bagian tengah dia ada speedometer yang digital tapi masih ada ring analognya. Iya, jadi kelihatannya itu kayak analog padahal dia udah layar gitu ya. Dan untuk MID, kalian bisa kontrol via tombol info yang ada di bagian sini. Sekarang contohnya ada warning refill fuel tank, karena kan mobilnya ini pun belum diisi bensin gitu. Nah, kontrol pun banyak, ada untuk cruise controlnya, ada untuk maintenance, ada untuk sisa range, ada untuk off. Kalau off ini jadi jarum aja ya, jadi benar-benar terlihat seperti analog murni. Kemudian ada trip A, trip B, dan balik lagi ke sistem lane keeping assist dan adaptive cruise controlnya. Namun sayangnya seperti kebanyakan Mazda, pas kalian masukin mode sport, dia nggak mengubah apa-apa seperti contohnya CX-5 yang facelift. Kalau CX-5 yang facelift kan dia pas kalian masukin sport tuh dialnya jadi merah gitu ya. Kalau ini masih seperti yang lama, di mana dia cuman muncul tulisan sport kecil gitu aja. Menurut kita mungkin nextnya perlu diupdate ngikutin yang CX-5 biar lebih berasa aura sportinya, karena merah itu racing. Nah, ke bagian kanan vehicle stability control, ada untuk kamera view-nya, parking sensor, dan untuk iStop karena mobil ini pun sudah dilengkapi dengan idling stop dan sudah dilengkapi dengan cylinder deactivation. Iya, yang bikin mobil ini walaupun dia besar gitu ya, big estate gitu, tapi tetap irit dan efisien pada saat kalian bawa santai. Dia bisa matiin silinder pas kalian lagi jalan. Dan kita udah coba pas di CX-5, memang itu ngaruh banget karena CX-5 facelift yang udah punya cylinder deactivation itu jadi irit banget dibanding yang lama. Ke atas, kaca tengah udah elektromatik, dynamic view-nya otomatis, termasuk dia modelnya yang frameless kayak gini, jadi udah mewah. Dan ada rear seat belt indicator di bagian atas ini, sehingga bisa memantau siapa yang di belakang bandel nggak pakai seat belt. Dia roof linernya tuh warna hitam kayak gini ya, jadi berasa sportinya. Dan dia pun ada overhead console yang tengahnya tuh ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampuan yang tentunya lampunya sudah full LED, bahkan dia ada cabin ambient light di sini yang warna putih LED juga. Dan juga ada controls untuk sunroof, karena sunroof di atas ini bisa kalian buka seperti ini. Memang sunroofnya gak gede-gede amat gitu ya, tapi ini menurut kita udah lebih dari cukup buat kalian menikmati udara segar atau untuk tongolin kepala anak kalian ke atas kalau kalian mau. Nah, di bagian sampingnya ada 2 buah sun visor, di mana dua-duanya udah ada kacanya, termasuk udah ada lampu LED-nya juga. Tapi khusus untuk bagian driver, selain kaca dia pun ada card holder yang langsung terintegrasi ke bagian slider kacanya sebelah sini. Nah, door trim dari atas sampai bawah dia juga kombinasinya sama seperti interiornya, jadi ada kombinasi hitam dengan warna tan. Di atas sudah soft touch, ada aksen wood panel warna hitam, ada aksen satin chrome yang nyebrang langsung ke bagian door handle-nya. Dan di bagian tempat kalian taruh tangan yang tan itu alcantara atau suede. Jadi kalau dipegang-pegang itu tuh enak gitu ya, dengan jahitan asli. Dan di bawah lagi tempat kalian taruh tangan juga soft touch dengan
jahitan-jahitan warna tan juga, jadi kombinasinya bagus. Jendela udah all auto, termasuk di bawah ada tempat penyimpanan lagi untuk bottle holder dan door pocket di belakangnya. Dan di bawah ada lagi speaker yang tentunya berlogokan Bose. Iya, karena seperti yang gue bilang, mobil ini sudah Bose Audio, 11 speaker hingga ke belakang sehingga kalian bisa menikmati rasa suara yang sangat enak didengar. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary. Di belakang sini sama, pintunya pun ya memang sedikit lebih enteng dari yang depan, tapi tetap berat karena standar Mazda tetap berat dan solid banget, termasuk di bagian bawah sini sama kayak di depan, walaupun tidak ada sill plate tapi ada plastiknya sehingga tidak ngedamage catnya yang sangat indah ini. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris gua dari si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition. Nah, di sini jok udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kaki sekitar 4 jari. Ya memang kayak yang gue bilang, ini kan estate yang cukup besar gitu ya. Basicnya kan Mazda 6 sedan yang memang sedan yang cukup besar. Jadi legroom pun masih lumayan lah, cukup nyaman buat dipakai. Termasuk kalian masih bisa molosin kaki dikit banget ke bagian kolong. Dan ada ambient light di bagian bawah sehingga sepatu fancy kalian akan terlihat dengan baik. Dan yang gue suka, di bagian sini, dia tuh belakangnya kayak ada coakan gini ya. Jadi kalaupun kaki kalian misalnya agak mentok, dia tuh tetap agak nyoak ke dalam sehingga kaki kalian bisa diberikan ruang lebih. Dan juga ada aksen satin chrome lagi di sini. Jadi benar-benar terasa niat gitu ngedesainnya, mewah. Atas headroom, ya karena memang diadakan sunroof gitu ya. Jadi headroomnya memang agak kemakan sedikit. Tapi at least di bagian belakang sini dia agak nyoak ke atas lagi. Gua masih ada ruangan 5 jari. Jadi udah lebih dari cukup buat rata-rata tinggi orang Indonesia. Bahkan tadi Alex sempat naik dengan tinggi dia yang 190, dia masih ada sekitar 2 jarian. Jadi ya cukup banget lah, nggak masalah. Nah, jok di belakang sini sama kayak di depan, jadi dia warna tan kayak gini dan tetap dapat aksen suede perforated di bagian tengah yang terasa sangat mewah dan enak buat didudukin. Sama dapat aksen satin chrome di bagian sininya, dan di bagian bawah kalian udah dapat Isofix tethering point. Jadi Estate ini kan salah satu keluarga mobil yang family oriented, tetap dapat ini buat kalian taruh child seat dengan cukup mudah. Nah, kalau kalian pengen bawa 3 orang, kalian dapat 3 buah headrest di bagian belakang sini yang bisa dinaikin. Walaupun kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang hump di tengah sini tuh ya tinggi ya. Tinggi banget malahan gitu ya. Jadi kaki kalian harus dioper ke kanan dan kiri yang mungkin akan memakan ruangan footwell kanan dan kirinya. Jadi kalau kalian pengen duduk dengan nyaman, memang duduk berdua itu paling ideal. Karena bisa turunin armrest di bagian tengah sini. Di mana armrestnya udah dilengkapi beberapa amenities. Contohnya ada 2 buah cup holder dan ada phone holder juga di bagian tengah sini. Termasuk ini pun kulit ya. Enak gitu ditaruh tangan dan ini cukup lebar. Nah, ini pun lagi-lagi ada tempat penyimpanan bisa kalian buka. Yang dalamnya tuh kayak wool gini, dan yang keren di dalam sini tuh ada USB. Iya, ini ada USB charger. Kalau kalian pengen nge-charge handphone kalian tinggal colok di sini dan kabelnya bisa dilewatin ke sini nih. Karena di sini ada got nih. Jadi kalian bisa sini terus kalian kabelnya keluarin, ini ditutup. Kabelnya bakal keluar lewat sini, kalian bisa mainin handphone sambil nge-charge. Jadi bener-bener desain yang intuitif banget. Kemudian fitur di belakang sini lagi ada lubang AC aja seperti ini, tapi bisa dibuka ditutup dan ada 2, jadi bisa membantu mendinginkan kabin belakang dengan lebih cepat. Dan penyimpanan lagi ada 2 buah seat back pocket yang desainnya mewah karena dia airplane style kayak gini ya, jadi bagus, nggak hanya sekedar kulit aja. Dan di bagian door trim sama kayak di depan, door trimnya kombinasi warna antara hitam dengan tan, di atas sudah soft touch juga. Dan di bagian bawah yang tepat kalian sentuh yang warna tan itu full suede. Iya, jadi nyaman banget dengan jahitan asli, aksen wood panel, ada lagi satin chrome, power window udah all auto kayak yang gue bilang, dan di bawahnya lagi ada sedikit door pocket dan ada tempat penyimpanan botol juga. Dan di belakang juga sama, ada emblem di bagian speakernya bertulisan Bose. Iya, jadi Bose audionya udah lengkap. Bahkan kalau kalian lihat nih, sampai ke bagian belakang sini, di pundak belakang nih, masih ada speaker di sini. Karena total speakernya 11, jadi banyak gitu ya, jadi udah cukup oke. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition. Untuk bukanya, dia udah electric latch di bagian belakang sini. Yang kalian angkat aja. Dan pertama-tama yang pengen kita komenin adalah soal tonneau covernya. Karena tonneau cover mobil ini nggak kayak kebanyakan yang di slide ke belakang kayak gini, tapi dia dicantelinnya tuh ke bagian kaca sini. Jadi ngikut ke atas gini ya. Nah, sehingga pas kalian buka, ini pun tetap menjaga
privasi kalian sehingga barang kalian tidak kelihatan dari kaca yang ngadep keluarnya. Ini really nice banget. Bahkan ada aksen jejaringan yang terasa banget European wagonnya. Tapi ada yang menarik, ntar kita bahas di bagian interestingnya juga. Nah, di sini secara kapasitas, kalau kalian pengen taruh 3 koper cabin atau 2 koper large, sebenarnya masih masuk. Karena Estate itu tuh juara banget ke belakang sini. Dia pun lega, di bawahnya pun finishingnya wool gini, jadi terasa lumayan mewah. Dan tentunya ini pun dia false floor, masih bisa dibuka. Kalau diangkat, di kanan kirinya ada tempat penyimpanan untuk tools kalian, dan di bagian tengah ada spare tire yang memang temporary use, tapi dia masih cukup oke lah, 185-55 R16 kaleng seperti ini ya, untuk sementara nggak masalah menurut kita. Nah, kemudian di bagian kanan kiri juga ada open storage kecil buat kalian taruh barang yang mungkin agak lebih mendelap ke dalam, dan di bagian sini pun ada beberapa amenities, contohnya ada hook di bagian kanan dan kirinya. Buat kalian gantungin barang-barang mungkin belanjaan seperti itu bisa ya. Namun kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40, dan kalian nggak perlu repot-repot ke depan karena udah ada aksesnya berupa latch di bagian sini, tinggal kalian dorong aja ini. Nah, maka dia akan langsung terlipat ke depan dengan otomatis. Jadi udah enak banget lah. Dan ini menciptakan flat bay sampai ke baris kedua. Kalau kalian pengen taruh item yang panjang segala macam, tinggal didorong aja ke depan karena dia tidak ada hump sama sekali. Bahkan pas kalian pengen keluarin barang, ini juga nggak ada hump, jadi tidak ada load lip, jadi kalian bisa langsung keluarin barang dengan sangat mudah dan enak banget. Dan di sini pun lagi-lagi ada aksen kayak aluminium scuff plate, jadi pas kalian tarik barang keluar, dia nggak ngerusak plastik di bagian sininya. Dan juga salah satu enaknya Estate, ininya flat, kalian tuh bisa pakai buat duduk kayak gini. Nah, kalian tinggal parkir mundur mungkin di tebing atau di danau gitu ya. Kalian pakai buat duduk gini, kalian ngopi atau kalian mancing gitu, udah perfect banget sih skenario ya. Itulah mengapa kita The Lugnuts lebih suka body type Estate dibanding sedan, karena selain bentuknya yang paguyuban culture banget gitu ya, tapi dia juga lebih praktikal dibanding versi sedan. Walaupun ya cantik, mewah, dan sangat bisa digoreng, namun karena unitnya terbatas pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Mazda 6 Estate 20 Anniversary. Gua nggak ngerti ini disengaja atau gimana gitu ya, tapi teknologi yang namanya auto folding atau auto retract side view mirror kan sebenarnya udah hal yang sangat biasa, bahkan sampai LMPVA sekarang udah ada gitu kan. Nah, di line-up-nya Mazda itu hampir nggak ada mobil yang punya auto folding. Gua rasa sih mungkin disengaja kali ya, nggak tahu kenapa gitu. Tapi yang jelas ini sudah electric retract, tapi belum auto retract. Kenapa? Tadi kan ada yang gue bilang, ada yang annoying di bagian taillights-nya ini. Apa itu? Nah, kalau kalian perhatiin, Mazda 6 facelift yang baru, yang sedan, itu kan dia berubah di bagian headlights dan berubah di bagian taillights juga. Tapi untuk versi Estate-nya, yang berubah hanya headlights-nya aja. Headlights-nya udah jadi baru dengan desain yang 7G yang baru gitu ya. Tapi taillights-nya, dia masih sama seperti yang lama. Jadi makanya desain headlights dengan taillights itu kayak beda bahasa desain gitu, karena ini masih pakai bahasa desain yang lama yang mirip Mazda 3 yang sebelum sekarang, mirip Mazda 2 yang pre-facelift gitu ya, yang ada setengah lingkaran kayak gini. Kenapa untuk Estate yang taillights-nya nggak di facelift juga? Mobil sekelas ini alias kelas-kelas premium sedannya Jepang gitu ya, lawannya Camry, lawannya Accord, Mazda 6 gitu kan, biasanya sih udah punya yang namanya hydraulic struts di dalam kap mesinnya biar mudahin pas buka gitu kan. Nah, si Mazda 6 ini kalau kita buka kap mesinnya, untuk varian Estate maupun sedan, dia kap mesinnya masih pakai tongkat Harry Potter biasa kayak gini. Nah, kayak gini gitu. Dan menurut gua di kelas ini sudah seharusnya hidrolik. Apalagi ini kap mesinnya kalau kalian angkat gitu ya, itu berat banget gitu kan. Ya well, typical Mazda kan berat dan berkualitas, tapi jadi berat. Namun tenang, karena sebagai Estate paling terjangkau dengan collectible value yang tinggi, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mazda 6 Estate 20 Anniversary. Di eksterior kan ada emblem khusus yang menandakan bahwa inilah unit Special Limited Edition 20th Anniversary. Nah, di interiornya juga ada. Jadi nggak semata kombinasi warna tan yang sangat eksklusif cuman available di versi ini doang, tapi di bagian headrest depannya sini
Ini emboss tulisannya 20 anniversary. Iya, langsung di emboss ke kulitnya. Dan ini menjadi penanda spesial bahwa mobil ini adalah otentik beneran asli edisi 20 anniversary. Partial self alias tonneau cover dari Mazda 6 Estate ini nggak hanya satu, tapi dia ada dua. Satu yang di sini, yang kayak tadi gue bilang yang langsung bisa di-hook ke kaca belakang gitu ya. Satu lagi, dia lebih ke depan dan ini ada cargo net-nya. Kayak gini nih. Nah, jadi ini bisa disangkutin ke bagian plafon seperti ini. Iya, kalau udah kayak gini, dia ada kayak semacam divider antara baris kedua dengan bagasinya. Tapi bentuknya net transparan kayak gini aja. Rasanya tuh kayak Eurowagon banget. Dan bahkan kalau misalnya kalian pengen bawa peliharaan kalian, misalnya husky gitu atau di belakang, jadi dia nggak yang kayak selebewan ke bagian kabin depan sini. Dia akan terjaga di belakang tapi tetap bisa ngeliat ke depan. Dan tentunya hal paling interesting adalah untuk Mazda 6 edisi 20 anniversary ini tidak hanya ditawarkan untuk varian Estate aja, tapi ada varian Mazda 6 20th anniversary yang sedan juga. Jadi kalau bagi kalian yang mungkin kurang suka dengan Estate, sukanya yang pengabdi sedan gitu ya, tetap dapat varian sedan untuk edisi yang terbatas ini. Dan edisinya itu hanya 50 unit aja. Dan 50 unit itu bukan 50 sedan 50 Estate ya, tapi 50 unit itu gabungan antara populasi sedan dengan Estate-nya. Populasinya berapa-berapa tergantung demand katanya. Kalau demandnya banyakkan sedan, ya bakal banyakkan sedan. Kalau demandnya banyakkan Estate, ya bakal banyakkan Estate. Tapi yang jelas untuk edisi 20th anniversary ini hanya ada 50 unit untuk sedan dan Estate-nya. Yang bikin dia nggak hanya keren, tapi juga sangat eksklusif. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Mazda 6 Facelift Estate 20th Anniversary Edition tahun 2023. Tadi itu dia otomatis mengunci karena kuncinya udah ada walkaway lock ya. Jadi pas kalian jalan pun dia bisa langsung mengunci sendiri. Jadi praktis nggak perlu kalian pencet-pencet lagi. Nah, bicara soal Mazda 6 sendiri, ini tuh adalah mobil yang dari dulu sebenarnya cukup spesial karena di kelas sedan besar seperti ini di Indonesia, lawan-lawannya seperti Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Teana itu sama sekali nggak ada yang mengeluarkan varian Estate alias wagon. Jadi dia bermain sendirian di kelas wagon yang terasa lumayan premium, namun tidak semahal wagon-wagon Eropa yang sekarang kan digoreng terus-menerus gitu ya. Tapi yang satu ini bisa digoreng. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang, ini kan dia 20th Anniversary Edition, jadi terbatas hanya 50 unit untuk varian wagon dan sedannya. Bukan 50-50, tapi 50 untuk keduanya. Jadi memang sangat-sangat eksklusif sekali. Dengan warna yang cantik banget sih, para ini warna ini our new favorite Mazda color. Iya, karena ini berkelas, mewah, dan kesannya tuh kayak masih ada unsur Jepangnya gitu ya, karena kan warna merah kan warna yang sangat penting bagi Jepang gitu kan, jadi ini juga diaplikasikan ke sini gitu. Memang bicara soal harga, pada saat kita syuting ini dia belum di-reveal harganya berapa, tapi kalau kalian nonton ini artinya harganya sudah keluar. Kalian bisa cek harganya di pin komen di bawah karena kita akan kasih tahu harganya di sana. Yang jelas mereka bilang sih sangat kompetitif dan tidak terpaut terlalu jauh dibandingkan edisi yang biasanya. Limited, of course bakal lebih mahal sedikit, tapi well, eksklusivitasnya pasti akan keren banget pas kalian pakai di jalan karena warnanya tidak ditawarkan di versi yang biasanya. So kita pengen kasih ucapan thank you dan shout out kepada Mazda Indonesia, kepada Kak Dea, kepada Kak Kenny gitu ya, udah ngizin kita untuk mulai si Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition ini di Laknat Soto Jangki. So thank you banget Mazda Indonesia, thank you banget kepada kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_Jis ini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang unik dan keren seperti ini, secara detail tentunya. Oke, sekian aja sih Mazda 6 Estate Facelift 20th Anniversary Edition yang menurut kita sangat cantik ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.